Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu bahwa iblis adalah bentuk kemungkaran manusia. Mereka memiliki bekal dengan segudang cara untuk menyesatkan manusia dengan penuh kesombongan. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia dalam lembah dosa dan menghalangi manusia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hingga hari akhir pun mereka akan tetap menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dan ingatlah, setiap apa yang kita lakukan harus dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sehingga berhati-hatilah bertindak ataupun berucap. Meskipun demikian, bahwa ternyata pernah terbesit dalam diri iblis untuk bertobat. Namun, tobat yang dilakukannya pun tidaklah tulus, sehingga tobat itu pun ditolak dan mereka melanjutkan misinya untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, klik like untuk video ini, bagikan videonya sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar mendapatkan notif video-video terbaru tentang Islam dari channel ini. Hampir semua orang tahu mengenai kisah iblis yang diusir dari surga karena kesombongannya dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun ternyata iblis juga pernah sekali ingin bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dijelaskan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh Dimashq, pernah iblis menemui Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan ampunan atas dirinya dan dosa-dosa yang telah diperbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan suatu waktu iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah kenabian darinya, dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Ataupun iblis adalah ciptaannya yang dulu pernah berbuat dosa, dan saat ini aku ingin bertaubat atas dosaku itu. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku kepada Tuhanku yang Maha Agung dan Mulia, agar Dia menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Maka Allah telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat iblis. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni syarat diterimanya taubatnya iblis itu ialah dengan memberikan sujud penghormatan kepada kuburan Nabi Adam alaihissalam yang dulu belum dilakukan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hal tersebut dan berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud, yakni sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam di kuburannya, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu itu." Mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, iblis kembali merasa sombong dan marah sambil berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Kemudian iblis berkata, "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah dariku dalam 3 keadaan supaya engkau selamat dari kebinasaan. Pertama, ingatlah aku saat dirimu marah, karena saat itulah aku yang berisi dalam hatimu dan pandanganku ada dalam pandanganmu. Aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darah. Kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan, karena sesungguhnya aku yang mendatangi manusia saat peperangan. Lalu aku ingatkan mereka akan anak dan istrinya, hingga akhirnya mereka lari dari peperangan.
Ketiga, jangan engkau duduk bersama perempuan yang bukan mahrammu, karena aku adalah perantaranya kepadamu dan perantaramu kepadanya untuk berbuat zina. Dari kisah tersebut diketahui bahwa iblis dengan mudah menjerumuskan manusia dalam kebinasaan saat berada di 3 keadaan, yaitu saat marah, saat peperangan berkecamuk, dan saat berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Dalam banyak riwayat juga terungkap bahwa zaman dulu iblis seringkali menemui orang-orang soleh, terutama para nabi, untuk berdialog dengan mereka. Dari pertemuan tersebut seringkali terlontar kata-kata hikmah dari iblis berkaitan dengan strateginya dalam menjerumuskan manusia. Demikianlah kisah iblis yang bertemu Nabi Musa dan ingin bertaubat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.